Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang rasanya ketemu kalian semua. Saya lihat pesertanya ini sangat mixer banget. Mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Bahkan ada orang tua saya lihat guru-guru, bapak ibu dosen atau siapapun yang bisa mengikuti acara kali ini dari Tunas Hijau ini. Luar biasa. Sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa ketemu dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan yang mengikuti ini semuanya sehat, dilindungi oleh Allah, diberi barokah Allah sehingga rezekinya, keadaannya sukses, tambah sukses, tambah sukses, tambah sukses. Salam sehat dari Pak Jupri, Departemen Aktuaria ITS. Kali ini saya akan mencoba memberikan tema pengaruh perubahan iklim pada ekosistem pantai dan pulau-pulau kecil. Tidak bisa dipungkiri adik-adik, Bapak Ibu yang dimuliakan semuanya, bahwa Indonesia ini khususnya Jawa itu pada posisi yang jujur, tidak pada posisi yang mengenakan. Ada lempengan-lempengan tanah yang luar biasa, rentan terhadap gempa bumi. Di sisi lain, kita tahu persis ada perubahan-perubahan iklim yang terjadi di dunia saat ini. Apakah pergeseran tentang panas, apa ini, itu, dan sebagainya. Es yang di kutub selatan, kutub utara konon katanya sudah mulai mencair, ozon itu sudah lubang, bla bla bla. Maka kali ini akan kita lihat pengecil. Sebelumnya kita akan coba kenalan dulu. Ini nama saya, ini adalah pendidikan S1-nya di Matematik ITS 81 masuk, Matematik UGM 97 masuk, S3-nya tahun 2010 di Departemen Aktuaria, dan emailnya juga sudah ada. Kontaknya nanti bisa kontak saya langsung. Oke, itu sekilas info tentang pendidikan. Kita tahu persis bahwa perubahan iklim memberikan dampak adik-adik dan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti Zoom atau acara ini, dampak signifikan terhadap apa? Ekosistem pantai, pulau-pulau kecil. Kita tahu Indonesia banyak pulau, mau besar mau kecil itu banyak sekali. Dampak ini mencakup kenaikan permukaan laut yang up and down-nya akan terjadi tahun ke tahun, ada perubahan. Perubahan pola cuaca yang tadi sudah saya singgung, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti badai, tsunami yang ngeri pada saat itu di Aceh paling besar salah satunya di Indonesia. Ilmu aktuaria dapat berperan dalam menganalisis risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, serta mengembangkan model mitigasi dan adaptasi berbasis probabilitas dan keuangan. Paper ini atau makalah ini tepatnya membahas bagaimana pendekatan aktuaria dapat digunakan untuk menilai dan mengelola risiko perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir serta masyarakat yang bergantung padanya. Tepatnya ilmu aktuari ini adalah mencoba menganalisis keadaan kondisi sebelumnya. Sebagai contoh, tidak saja di masalah lingkungan, misalkan perusahaan, saya punya 3 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, atau 1 tahun sebelumnya, saya bisa menghitung perusahaan ini tahun 25, 26, berapa yang harus cadangan dananya. Untuk apa? Kecelakaan. Untuk apa? Kematian. Untuk apa? Itu kalau misalkan ada yang resiko-resiko yang lainnya. Ini menjadi penting. Hal ini menjadi penting karena agar perusahaan itu lembaga, negara, Indonesia atau apapun namanya, itu bisa dengan kondisi itu. Sehingga nanti dananya dari mana? Bisa menabung bernama-nama cadangan atau join dengan ASU. Jadi mau kebakaran, mau resiko banjir, itu semuanya terdetek dan terantisipasi. Jadi arahnya adalah itu, menganalisis sebuah kejadian, lalu memprediksi, mengestimasi, dan seterusnya untuk masa depan. Tepatnya adalah agar masa depan menjadi lebih baik. Siapa yang mau ke aktuaria, siapkan matematikanya, siapkan statistikanya, maka tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa mungkin. Salah satu lulusan kami yang sudah masuk pertama tahun 2018, sekarang gajinya sudah 3 digit loh, padahal baru berapa tahun. Pertama keluar dari ITS, gajinya sudah 50 juta. Keren kan? Ayo, semangat yang mau ke aktuaria.
Kita lanjutkan. Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan meningkatnya ancaman seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, diperlukan pendekatan ilmiah untuk menilai resiko serta merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif. Ilmu aktuaria tadi sudah saya katakan yang berfokus pada analisis resiko, ketidakpastian, dapat memberikan kontribusi dalam memahami dampak ekonomi dan lingkungan yang ditemukan oleh perubahan iklim tersebut. Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pantai, pulau kecil, misalkan kenaikan permukaan laut. Ini tentu mengakibatkan abrasi dan hilangnya daratan. Ingat, menurut para ahli, pada tatanan tertentu nggak tahu tahun berapa dan nggak usah takut, semua ada sunatullahnya. Nanti akan ada misalkan Australia katanya mendekat kepada Singapura, berarti ada yang hilang di Indonesia. Oh, alam bisawab. Ini sekedar cerita. Kenaikan permukaan laut mengakibatkan abrasi, hilangnya daratan, dan mengancam ekosistem mangrove dan terumbu karang, meningkatkan risiko intrusi air laut dan laut ke sumber air tawar. Nah, seperti ini secara sepintas. Ilustrasi skematis berbagai faktor penting dalam kenaikan permukaan laut. Ini tidak bisa dipungkiri adik-adik, Bapak Ibu semua yang kami cintai, itu akan terjadi. Dan ini sunatullah. Apalagi kita tahu semua, yang namanya hutan semakin berkurang. Jadi apa? Tembok-tembok rumah. Jadi apa? Bangunan-bangunan. Ini juga dataran dataran tinggi di Bogor, Bandung akan melunturkan air yang luar biasa. Karena tidak ada penghambat namanya pohon. Itu salah satu contoh. Maka ini skematis berbagai penting itu. Kenaikan permukaan laut. Juga ada yang lain. Kita lanjutkan. Peningkatan suhu laut. Tidak bisa dipungkiri adik-adik semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan. Memicu pemutihan terumbu karang. Mengubah pola migrasi dan distribusi spesies laut. Mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Kalau secara grafik yang kami dapatkan dari sumber climate analysis itu kurang lebih seperti itu. Coba perhatiin dari tahun ke tahun akan ada kenaikan suhu. Yang dulunya mungkin 19 derajat, ini sekarang sudah masuk ke tatanan 21. Itu merah itu tahun 2024. Yang agak tinggi nih, yang atas ini. 25 sudah turun sedikit tapi cenderung naik. Tidak bisa dipungkiri, semua akan terjadi seperti ini. Kita lanjutkan. Perubahan pola curah hujan dan badai meningkatkan frekuensi intensitas badai tropis. Coba perhatiin sekitar kalian, semua ibu semuanya, itu namanya hujan unpredictable. Kadang deras sekali, kadang angin, merobohkan pohon, ini itu, pakaiin macam-macam. Itu adalah meningkatkan frekuensi intensitas badai tropis. Menyebabkan banjir pesisir dan erosi pantai. Mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Penurunan keanekaragaman hayati juga demikian. Kehilangan habitat alami bagi berbagai spesies flora fauna, berkurangnya stok ikan, berdampak pada perikanan lokal, gangguan terhadap rantai makan. Dari empat inilah akan menyebabkan perubahan iklim yang luar biasa. Kelima apa kelima? Frekuensi intensitas bencana alam. Peningkatan jumlah badai tropis dan gelombang tinggi. Risiko banjir rob yang merusak ekosistem dan mata pencarian. Dampak terhadap industri pariwisata dan perikanan. Itu jelas nampak. Perhatikan, ini bencana longsor, itu data 25 sampai 2016, ternyata banjir ini pada tahun 2010 itu akan tertinggi, juga longsor juga tertinggi, dan untuk banjir dan longsor tahun 2020, 2010 itu juga tertinggi. Data-data sebelah kiri itu juga ada banjir, puting beliung, bla bla bla. Cenderung semuanya meningkat. Tidak bisa dipungkiri. Tentu kita akan bertanya, terus kalau sudah kayak gitu mau harus bagaimana dong? Mitigasi dan adaptasi. Mau tidak mau. Satu, rehabilitasi ekosistem pesisir. Tadi moderator tadi punya pengalaman bikin ini dari SMP, yang SD. Ini alhamdulillah beberapa orang baik secara lembaga atau individu sudah mulai sudah mulai berpikir tentang ini. Penanaman kembali mangrove dan lamun, perlindungan dan restorasi terumbu karang, ini penting. Mestinya digerakkan serentak berjamaah bareng-bareng. Dua, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, penerapan kebijakan perikanan berkelanjutan,
pengurangan polusi laut dan pencemaran pesisir. Berapa banyak yang dibuang di laut itu. Termasuk salah satunya adalah sepeda listrik. Kalau udah akinya udah rusak, itu enak aja dibuang ke laut. Ini juga mesti kita harus hati-hati. Peningkatan ketahanan masyarakat pesisir, pembangunan infrastruktur pesisir yang ramah lingkungan, pohon-pohonan yang mangrove dan sebagainya, edukasi pelatihan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi mesti kita rangkul semuanya, kita edukasi semuanya, sehingga kita siapkan semuanya. Kolaborasi dan kebijakan global, implementasi perjanjian internasional tentang perubahan iklim, kerjasama antar negara dalam upaya konservasi dan adaptasi mesti dilakukan. Jadi tidak dipungkiri, pemerintah harus juga turun tangan dalam kasus ini. Pendekatan aktuarial mengelola risiko perubahan bagaimana? Ada yang pertama, model probabilistik untuk risiko iklim. Penggunaan model stokastik untuk memperkirakan kemungkinan kejadian cuaca ekstrim, simulasi Monte Carlo dalam mengukur dampak finansial perubahan iklim terhadap sektor pesisir secara probabilitas kurang lebih seperti itu, di mana efeknya adalah fungsi distribusi kumulatif kejadian iklim ekstrim. Bisa dihitung adik-adik, bisa dihitung Bapak Ibu semuanya. Dua, asuransi dan manajemen risiko. Kenapa asuransi penting? Tadi sudah saya kasih prolog sebentar. Asuransi akan mengcover dana-dana itu jika terjadi risiko. Tentu kalau kita pakai dana cadangan itu besar dananya. Apalagi harus disiapkan standby. Kalau asuransi kita bayar premi tiap bulan, apakah Bapak Ibu yang punya anak kecil, asuransi pendidikan mungkin, apalagi bicara risiko, itu akan terjadi di mana-mana. Dan semua orang akan bisa mengalami itu, walaupun tentu tiap orang beda-beda. Asuransi bisa melanjut. Yang kedua, manajemen risiko. Pengembangan skema asuransi paramedik untuk masyarakat pesisir. Ini penting agar mereka tidak saja menyiapkan bagaimana kalau terjadi perubahan, tapi secara finansial mereka juga disiapkan. Dengan menabung sedini mungkin, dengan join asuransi atau menabung, itu akan memperkecil dan akan menyiapkan diri untuk masa depan. Evaluasi kerugian akibat bencana menggunakan metode aktuaria, penentuan premi asuransi berdasarkan ekspektasi kerugian dengan rumus yang sudah ada di situ. Efeknya adalah fungsi distribusi probabilitas kerugian. Ini asuransi dan manajemen risiko. Ada lagi yang ketiga, penilaian kerugian dan adaptasi ekonomi juga bisa dianalisis. Analisis biaya manfaat dalam investasi mitigasi perubahan iklim, penghitungan nilai ekonomi dan ekosistem pantai dan dampak ini. Model diskon untuk menghitung nilai sekarang dan dari biaya mitigasi juga bisa dihitung, di mana PV adalah nilai sekarang, CT-nya adalah biaya di tahun T, dan R-nya adalah tingkat diskontonya. Tentu ini butuh ilmu matematika. Kesimpulannya adalah bahwa ilmu aktuaria memberikan alat yang penting dalam menilai dan mengelola risiko perubahan iklim terhadap ekosistem pantai dan pulau-pulau kecil. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data sebelumnya atau big data sebelumnya dan probabilitas, ilmu aktuaria ini dapat membantu dalam perencanaan strategis untuk memitigasi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Integrasi ilmu aktuaria dengan kebijakan lingkungan termasuk pemerintah dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi langkah-langkah penting dan konkret dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir di masa depan. Bersama aktuaria akan bisa menyelesaikan, paling enggak akan ada bisa diprediksi. Intinya adalah menanggulangi gimana caranya agar resikonya yang terjadi risiko itu biaya itu ditekan seminim mungkin dan terselamatkan di kondisi yang lain. Saya pikir itu yang bisa kami berikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat